Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, pelecehan seksual di tempat kerja terhadap perempuan maupun laki-laki haruslah diwaspadai. Apa saja tindakan yang termasuk pelecehan seksual di tempat kerja dan apa konsekuensinya? Selengkapnya akan dibahas dalam At Large bersama dengan Valencia Melvinsi. Silakan Valen. Terima kasih Vera, selamat siang pemirsa. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk diantaranya adalah di tempat kerja. Dan sudah sepantasnya kita semua harus mewaspadai apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual yang mungkin terjadi dan harus paham betul apa yang harus dilakukan jika terjadi pelecehan seksual di tempat kerja. Kita akan bahas lebih lengkap apa sebenarnya definisi dari pelecehan seksual dan seperti apa konsekuensi yang bisa terjadi jika ini terjadi pada diri kita ataupun orang yang kita kenal. Yang pertama, pelecehan seksual di tempat kerja. Yang harus kita pahami adalah pelecehan seksual merupakan perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, dipermalukan dan atau diintimidasi. Jadi jika mengalami tindakan-tindakan yang bisa dikategorikan sebagai hal-hal ini merupakan bagian dari pelecehan seksual. Dan jika terjadi di tempat kerja, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, tempat kerja yang dimasuk sebagai tempat kerja adalah tempat fisik di mana para pekerja bekerja atau tempat di mana para pekerja acap kali memasukinya. Tentu dalam rangka kaitan untuk melakukan yang berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi apa saja kemudian bentuk-bentuk dari pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Ada beberapa kategorisasi dari bentuk pelecehan. Yang pertama ada pelecehan fisik. Jadi pelecehan fisik ini adalah kekerasan seksual yang ada indikasi kontak fisik. Misalnya ciuman ataupun bersentuhan. Yang kedua ada lagi yang namanya pelecehan verbal. Pelecehan verbal dikategorikan misalnya dalam bentuk komentar, lelucon yang bersifat ofensif, dan hinaan yang bersifat personal. Yang ketiga, pelecehan dengan bahasa tubuh. Misal, yang seperti kita tahu mungkin saja ada kedipan mata berulang-ulang ataupun bahasa tubuh lain yang intensinya bersifat seksual. Yang keempat adalah pelecehan yang bersifat tertulis, pemirsa. Bahkan yang terlihat kontennya baik gambar, grafis ataupun tulisan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika melalui sarana komunikasi ataupun apapun tulisannya namun ada indikasi berbau pornografi ataupun yang mengarah ke arah seksual dan diberikan kepada pasangan atau orang yang sebenarnya tidak memiliki intensi untuk melakukan pembicaraan ataupun konten tersebut. Yang terakhir adalah pelecehan psikologis ataupun emosional, misalnya dalam bentuk ejekan dan sindiran yang berkonotasi seksual. Selanjutnya kita lihat pula jika terjadi pelecehan seksual, apa konsekuensi yang mungkin timbul. Yang pertama, ini adalah konsekuensi yang mungkin timbul pada korban. Korban yakni para pekerja berarti. Di sini bisa terjadi stres, ada gangguan stres pasca trauma atau GSPT atau yang biasa kita kenal dengan PTSD. Selain itu ada serangan rasa sakit, ketidakmampuan bekerja, depresi dan bahkan menimbulkan perasaan dikucilkan pada saat beraktivitas di tempat kerja. Dan ini tentu menimbulkan perasaan yang tidak nyaman tentunya pada saat harus beraktivitas di tempat kerja setiap hari karena menjadi korban dari pelecehan seksual. Namun tidak berhenti sampai di sana saja, karena selain korban tentu juga ada dampak negatif yang timbul bagi perusahaan. Apa saja itu? Kita lihat. Bagi perusahaan, jika terjadi pelecehan seksual di kantor yang bersangkutan, apa yang terjadi? Maka meningkatnya tingkat keluar masuk karyawan. Kemudian pecahnya ikatan antar tim, lingkungan kerja yang tidak lagi nyaman dan tidak lagi ramah, tentu akan berdampak pula pada produktivitas pada perusahaan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah publisitas yang buruk, karena jika terjadi pelecehan seksual di tempat kerja, tentu publik pastinya akan mengetahui dengan sendirinya. Selanjutnya kita lihat lagi, sudah ada konsekuensinya dan kita sudah paham apa sebenarnya yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Tentu banyak ternyata kasus-kasus pelecehan seksual di tempat kerja yang sudah terjadi di Indonesia. Namun ada beberapa yang saya kutip dan ini baru terjadi akhir-akhir ini dan juga terekspos ke publik. Yang pertama yang akhir-akhir ini sempat menggemparkan adalah kasus pengakuan pelecehan seksual dan perundungan pada seorang pria di KPI Pusat terjadi baru-baru ini. Kemudian di Maret 2021
Juga sempat ada modus bos perusahaan di Jakarta Utara melecehkan 2 orang karyawatinya, dan pada akhir 2020 juga sempat ada investigasi dari Associated Press yang menemukan bahwa ada sebenarnya budaya kekerasan seksual pada wanita di industri sawit. Dan tidak hanya itu pemirsa, bahkan Kementerian PPPA juga mencatat bahwa sebenarnya pelecehan seksual juga kerap kali terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa menjadi korban dalam pelecehan seksual. Sepanjang 2021 saja sampai dengan bulan Maret sudah tercatat ada 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Jadi pelecehan seksual ini haruslah kita perhatikan dengan seksama karena banyak ternyata kasus-kasusnya di Indonesia. Selanjutnya, jika ini terjadi menimpa pada orang di sekitar kita, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus paham betul sebenarnya di Indonesia ada sebenarnya payung hukum terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja. Ini tertuang dalam pasal 294 ayat 2 KUHP, mengatur terkait dengan perbuatan cabul di lingkungan kerja. Bahkan ada ancaman pidana penjara sampai dengan 7 tahun kurungan dan denda. Yang kedua, ada juga pasal 86 ayat 1 di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memastikan bahwa sewajarnya seluruh pekerja berhak untuk perlindungan moral dan juga kesusilaan. Nah pemirsa, dari seluruh penjelasan terkait dengan pelecehan seksual di tempat kerja ini, tentu yang menjadi solusi adalah pentingnya komunikasi dan juga sosialisasi. Tidak hanya di lingkungan pekerja saja, namun juga dari pihak perusahaan. Dan selain itu, pengawasan juga sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari beragam tindakan pelecehan seksual di tempat kerja.